Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizali Rahman Prabdiansyah dengan NIM 19592010108. Pada kali ini saya akan membuat video tentang rangkuman interaksi manusia dan komputer untuk memenuhi nilai UTS. Yang pertama adalah pengantar interaksi manusia dan komputer. Menurut Hewitt et al. Tahun 1996, interaksi manusia dan komputer adalah sebuah disiplin ilmu yang berhubungan dengan perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif untuk digunakan oleh manusia dan studi tentang fenomena di sekitarnya. IMK adalah komunikasi dua arah antara pengguna dengan sistem yang saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah dan perkembangan interaksi manusia dan komputer. Istilah antarmuka pengguna mulai dikenal dengan istilah MMI. Antarmuka mulai diperhatikan sebagai aspek penting dalam keberhasilan pemasaran produk. Lalu muncul istilah HCI atau IMK. Cakupan bidang ilmu ini tidak sekedar pada pemenahan bentuk antarmuka saja, melainkan ada ergonomi dan psikologi dan lain-lain. Lalu, tujuan dari interaksi manusia dan komputer adalah untuk melengkapi sebuah sistem menjadi lebih usable. Lalu yang kedua adalah aman untuk digunakan. Lalu yang ketiga adalah mudah untuk dipelajari, dan yang keempat adalah efektif dan efisien. Tantangan interaksi manusia dan komputer adalah proses interaksi yang dilakukan melalui konsep dialog. Kedua, diperlukan pemahaman mengenai setiap karakteristik pelaku interaksi. Yang ketiga, sistem yang baik adalah sebuah sistem yang tidak menyulitkan penggunanya dalam mengoperasikannya. Lalu yang terakhir adalah faktor eksternal lain dan kebiasaan juga memengaruhi pola interaksi. Lalu materi selanjutnya adalah aspek manusia dalam interaksi manusia dan komputer. Aspek manusia dalam IMK adalah penglihatan, pendengaran, sentuhan, memori atau otak, suara, gerakan, berpikir, dan emosi. Saluran masukan pada manusia adalah yang pertama, mata. Berfungsi untuk melihat benda, ukuran, warna, bentuk, kepadatan, dan tekstur. Lalu yang kedua adalah telinga. Berfungsi untuk mendengar nada, warna nada, pola titik nada, intensitas, serta frekuensi. Lalu yang ketiga adalah hidung. Berfungsi untuk membedakan bau. Lalu yang keempat adalah lidah. Berfungsi sebagai indera perasa, membedakan rasa manis, kecut, pahit, dan asin. Lalu yang terakhir adalah kulit. Berfungsi untuk merasakan tekanan dan suhu. Yang pertama kita bahas adalah penglihatan atau mata. Dalam dunia nyata, mata selalu digunakan untuk melihat semua bentuk 3 dimensi. Dalam sistem komputer yang menggunakan layar 2 dimensi, mata kita dipaksa untuk dapat mengerti bahwa objek pada layar tampilan yang sesungguhnya berupa objek 2 dimensi harus dipahami sebagai objek 3 dimensi. Yang pertama adalah ketajaman pandangan. Ketajaman pandangan dipengaruhi oleh yang pertama, kecerahan. Yang kedua adalah besarnya kejelasan dengan keruhan pandangan dan banyaknya kedip. Yang ketiga adalah warna. Dan warna terbentuk dari hue atau corak, bentuk dari macam-macam warna dalam corak yang berbeda. Semakin tinggi nilai suatu corak, semakin cerah dan jelas warna yang ditampilkan. Yang kedua adalah intensity atau intensitas, merupakan kecerahan dari suatu warna. Lalu yang ketiga adalah saturation atau kejenuhan atau jumlah putih pada warna. Semakin sedikit unsur putih dari suatu warna, semakin gelap warna itu. Semakin banyak jumlah unsur putih, semakin jenuh warna itu. Lalu yang kedua yang kita bahas adalah pendengaran atau telinga. Kebanyakan manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz hingga
kHz. Selain frekuensi, suara juga dapat bervariasi dalam hal kebisingan, dinyatakan dalam satuan desibel. Bisikan sebesar 20 desibel, percakapan antara 50 sampai dengan 70 desibel. Lalu selanjutnya adalah sentuhan. Sensitivitas sentuhan lebih dikaitkan dengan aspek ergonomis dalam sebuah sistem. Kinestesia merupakan persepsi haptik yang bisa merasakan apa-apa yang disentuh. Sentuhan memberikan umpan balik atas lingkungan sebagai ganti dari indera penglihatan bagi yang mempunyai kekurangan pada penglihatan. Sebagai stimulus yang diterima kulit adalah mekanoreseptor panas dan dingin, termoreseptor sakit, nosioreseptor tekanan. Lalu materi yang ketiga adalah piranti interaktif. Di dalam interaksi manusia dan komputer, sebuah piranti memungkinkan suatu komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi. Di antaranya, 1. Piranti input atau piranti masukan. Piranti masukan adalah semua perangkat keras komputer yang digunakan untuk memberikan data dan sinyal kendali untuk suatu sistem pemrosesan informasi. Contohnya adalah keyboard, mouse, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah piranti output atau piranti keluaran. Piranti keluaran adalah piranti yang dapat menampilkan hasil pengolahan, hasil pemasukan data, atau perintah pada komputer, misalkan timeline monitor, speaker, dan lain sebagainya. Pada komputer, data yang diolah dan juga disimpan dalam bentuk digital maupun bilangan biner. Digital hanya mengenal dua nilai, 1 dan juga 0, benar dan juga salah, atau on dan juga off. Setiap nilai 1 dan 0 disebut sebagai bit atau binary digit, yaitu bilangan yang terdiri dari 8 bit atau byte. Yang pertama adalah piranti input. Piranti input merupakan piranti untuk memasukkan data. Kode dari input device tersebut diterjemahkan menjadi kode yang dapat dibaca oleh komputer berbentuk binary digit atau bit, yang kemudian data yang sudah terbentuk bit tersebut dikirim ke dalam storage atau memori. Yang pertama adalah keyboard. Piranti input keyboard adalah papan ketik yang terdiri dari tombol-tombol, difungsikan untuk memasukkan perintah atau data yang akan diolah oleh komputer dengan cara ditekan. Ada 4 jenis keyboard hingga saat ini, yaitu keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard alfabetik, dan keyboard chord. Lalu yang kedua adalah mouse. Mouse komputer merupakan sebuah hardware atau perangkat keras yang mana termasuk dalam golongan perangkat input atau masukan. Fungsi mouse sendiri adalah untuk mengatur gerakan kursor secara cepat. Selain itu, juga untuk memberikan suatu perintah dengan hanya menekan tombol pada mouse komputer. Lalu yang terakhir adalah piranti output. Output device adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, kertas, suara, dan lain sebagainya. Contoh dari output device adalah printer, speaker, monitor, dan lain-lain. Pertama, monitor. Monitor adalah sebuah alat output atau keluaran yang berfungsi menampilkan hasil proses komputasi. Pada dasarnya, monitor untuk keperluan umum maupun sebagai komputer adalah sama, hanya berbeda pada bagian kabel penghubungnya saja. Kedua adalah printer. Printer merupakan salah satu perangkat pendukung komputer. Dengan printer, kita bisa mencetak pekerjaan kita dengan mudah dan rapi. Lalu yang ketiga adalah speaker. Speaker adalah perangkat output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio. Piranti ini sering digunakan oleh user untuk menghasilkan suara yang diinginkan. Materi selanjutnya yang ingin saya bawakan adalah ragam dialog interaksi. Berbagai teknik dialog interaktif memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dan komputer. Cara yang digunakan untuk mengorganisasikan berbagai teknik dialog tersebut adalah dialog style atau ragam dialog. Contohnya, perbedaan teknik dialog yang digunakan ketika Anda bekerja dalam lingkungan DOS dibandingkan dengan ketika Anda bekerja dalam lingkungan Windows. Karena konsep keragaman dialog interaktif cukup bervariasi, maka belum ada semacam standarisasi ragam dialog yang ada. Secara umum, ragam dialog interaktif dikelompokkan menjadi
dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog, dialog berbasis bahasa pemrograman atau programming language dialog, lalu ada antarmuka berbasis bahasa alami atau natural language interface, sistem UNO, dialog berbasis pengisian barang atau form filling dialog, lalu ada antarmuka berbasis icon, ada sistem jendela atau window system, lalu yang terakhir adalah antarmuka berbasis interaksi grafis. Salah satu ragam dialog yang akan menjadi media interaksi antara manusia dan komputer adalah dialog interaktif berbasis suara. Beberapa sifat penting yang perlu dimiliki oleh setiap ragam dialog adalah inisiatif, keluasan, kompleksitas, kekuatan, dan beban informasi. Selain itu, terdapat beberapa karakteristik lain, yaitu konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, keseimbangan, dan inisiatif. Lalu materi selanjutnya adalah user interface design. User interface adalah sistem atau desain yang berkaitan dengan tampilan dari sebuah produk digital. Tampilan UI dapat diimplementasikan dalam hal-hal yang lebih spesifik, seperti penggunaan desain, warna, bentuk, atau tipografi yang digunakan pada tampilan utama sebuah produk digital. Apabila tampilan utama menarik, tentunya akan membuat user menjadi betah untuk berlama-lama berselancar di dalam web atau aplikasi tersebut. User interface atau UI memiliki peran yang amat penting dalam sebuah komputasi. Pasalnya, user interface sudah berkembang secara pesat selama beberapa tahun terakhir dan telah berkembang menjadi salah satu bidang teknologi yang paling kreatif, inovatif, dan menarik. Desain user interface juga dikenal sebagai desain antarmuka pengguna yang mengacu pada desain estetika semua elemen visual dari antarmuka pengguna produk digital, yaitu presentasi dan interaktivitas produk. Setelah mengetahui pengertian user interface, kini mari bahas apa fungsinya. Desain UI sebuah produk memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas produk tersebut di mata penggunanya. Sebuah desain interface yang baik harus membuat sebuah program menjadi lebih nyaman saat digunakan user. Sebaliknya, tampilan UI yang berantakan dan tidak beraturan akan menurunkan nilai produk tersebut di mata pengguna. Lalu ada fungsi. Terlepas dari jenis produknya, desain user interface yang baik memiliki beberapa fungsi yang penting. Beberapa fungsi user interface adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah interaksi pengguna dengan produk. Desain UI merupakan elemen visual sistem produk, yang mana hal tersebut diimplementasikan pada tampilan yang berupa desain, layar, icon, gambar teks, serta semua tampilan visual yang terdapat pada sebuah produk digital. Apabila tampilan utama dari sebuah website atau aplikasi baik, maka akan membuat interaksi pengguna dengan produk digital tersebut menjadi mudah. Hal tersebut juga akan berimbas pada loyalitas pelanggan terhadap produk digital tersebut. Di tengah persaingan pasar yang kian ketat, loyalitas pengguna menjadi hal yang sangat penting, karena hal ini akan berpengaruh besar terhadap kemampuan sebuah web atau aplikasi untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan pertumbuhan bisnis. Tujuan utama sebuah bisnis tentu saja agar dapat tumbuh dan berkembang. Tujuan desain user interface yang baik adalah memberikan kepuasan kepada pengguna. Dengan banyaknya pengguna yang puas ketika mengakses sebuah produk digital, hal tersebut tentu saja akan berimbas pada meningkatnya traffic dan juga jumlah pengguna. Seperti yang kita ketahui, traffic ini juga sangat penting berpengaruhnya bagi peningkatan pertumbuhan bisnis. Hal yang terakhir adalah meningkatkan branding. Desain UI seharusnya tidak hanya cantik, tetapi juga mencerminkan nilai dan juga kualitas dari produk tersebut. Dengan demikian, branding dari sebuah produk digital juga akan terbentuk. Sesuaikan pemilihan konsep desain yang merepresentasikan brand Anda secara penuh. Lalu materi selanjutnya adalah graphical user interface. GUI atau Graphical User Interface adalah sistem komponen visual untuk komputer. Dengan GUI, user semakin betah ketika menggunakan aplikasi kita karena penggunaan grafis memudahkan user untuk berinteraksi dengan komputer. GUI menjadi standar desain yang berpusat pada pengguna dalam pemrograman aplikasi perangkat lunak, memberikan pengguna kemampuan untuk mengoperasikan komputer dan perangkat elektronik lainnya secara intuitif melalui manipulasi langsung icon grafis seperti tombol, scroll bar, window, tab, menu, kursor, dan mouse.
Cara kerja GUI adalah sistem yang menggunakan prinsip desain yang sesuai dengan arsitektur software model view controller atau MVC. Arsitektur ini sering dijumpai ketika pada pengembangan web PHP. Jadi, user hanya melihat fungsi yang diperlukan tanpa harus melihat kode di baliknya. Ini memberi kesan yang menarik bagi user, terutama bagi yang awam tentang coding. GUI bersifat independen atau tidak terikat dengan fungsi aplikasi. Oleh karena itu, pengembang dapat mengembangkan GUI lebih bebas demi meraih kepuasan user. Selain dari sisi estetika, GUI juga dinilai dari segi fungsionalitasnya juga. Apakah gambar visual yang ditampilkan pas dengan keinginan user atau tidak? Percuma saja bagus tetapi tidak sambung dengan fungsi dari aplikasi. Lalu ada kelebihan. Kelebihan dari GUI adalah memberikan dampak baik bagi user. Dengan adanya GUI, berakhirlah era CLI, di mana user harus mengakses terminal untuk menjalankan aplikasi. Beberapa orang menyebabkan malas karena harus melihat tulisan yang banyak dan sesekali membingungkan. Ini juga dapat berdampak pada sisi bisnis juga. Lalu ada mempertarik tampilan selain dari sisi bisnisnya. GUI dapat menambah nilai estetika dari aplikasi kita. Desain visual menjadi pengganti teks pada CLI yang menyebabkannya. Lalu yang terakhir, ada mudah digunakan desain visual yang ditawarkan. GUI menyebabkan user lebih mudah untuk menjalankan aplikasi. GUI yang bagus adalah GUI yang user ketika menjalankan apapun tidak bertanya langsung bisa. Lalu kekurangan GUI adalah membutuhkan lebih banyak penggunaan RAM. GUI membutuhkan lebih banyak RAM karena ketika proses running aplikasi, sistem akan merender dari kode hingga menjadi tampilan di layar. Dan proses itu mahal, apalagi ada penempatan GUI yang salah, maka akan terjadi lag memori. Bagi developer akan bekerja dua kali. Developer mengerjakan aplikasi dari sisi back-end atau fungsi, atau juga front-end atau dari GUI. Apabila perusahaan hanya mempunyai karyawan yang pas-pasan, maka proses pembuatan aplikasi akan memakan waktu yang lebih lama. Beberapa perusahaan unicorn di Indonesia memiliki banyak karyawan di masing-masing bidang. Lalu yang terakhir adalah tidak cocok untuk perintah yang kompleks. GUI sangat bukan menjadi pilihan bagi aplikasi atau program yang memiliki perintah kompleks, seperti compiler atau semacamnya. Kebanyakan memakai CLI. Lalu materi yang selanjutnya adalah user experience. User experience adalah pengalaman saat berinteraksi, mengakses, atau menggunakan aplikasi atau website. User experience juga bisa dikatakan sebagai pengalaman yang dialami pengguna bisnis. Bagaimana pengguna mengakses berbagai fitur, mencoba layanan di ponsel, proses pembelian, dan lain-lain. User experience yang baik umumnya sederhana dan mudah dipahami. Pelanggan bisa dengan mudah mencapai tujuan mereka pada aplikasi atau website. Pengalaman UX yang baik ini bisa dicapai dari sisi desain yang intuitif, produk yang berdeskripsi lengkap, akses menu tidak berbelit, dan lain sebagainya. Sebaliknya, user experience yang buruk umumnya akan membuat pelanggan frustasi dan kesulitan untuk mencapai tujuan mereka. Ini bisa membuat kehilangan bisnis dan bahkan pelanggan tetap. Fungsi dari user experience adalah satu, memudahkan pengguna akses aplikasi. Aplikasi hadir untuk memudahkan pengguna sehingga diperlukan aspek user experience. Tanpa adanya aspek user experience di dalam aplikasi, pastinya pengguna akan sulit mengakses aplikasi. Jika tidak ada UX, maka mereka tidak mengetahui mengenai cara kerja aplikasi dan dampak aplikasi untuk kehidupan mereka. Hal yang kedua adalah menarik minat pengguna. UX harus dibuat semenarik mungkin supaya timbul tindakan dari pengguna. Tindakan yang dimaksud adalah mengunduh aplikasi, menggunakan aplikasi, dan menjadi pengguna setia aplikasi Anda. Hasilnya, pengguna pun akhirnya mau berlangganan layanan aplikasi Anda. Lalu yang terakhir adalah mempertahankan jumlah pengguna. User experience bisa mempertahankan jumlah pengguna jika Anda terus memperbarui UX aplikasi. Terus perbaiki dengan menyesuaikan pada tren dan perilaku pengguna. Dengan terus memperbarui UX, diharapkan pengguna tidak bosan dan tetap menjadi pengguna yang setia. Pengguna akan tetap memiliki aplikasi Anda di ponsel mereka, karena aplikasi buatan Anda selalu mengikuti kebutuhan sehari-hari para pengguna, serta mereka nyaman menggunakan aplikasi Anda. Lalu tips-tips penerapan user experience yang baik. Yang pertama, buat desain user experience yang simple. Tips diawali dengan membuat desain yang simple.
Buat desain sesimpel mungkin agar pengguna nyaman dan mudah mengakses aplikasi Anda. Jangan membuat banyak gambar atau banyak informasi di depan halaman layar aplikasi. Dengan meletakkan banyak informasi justru membuat pengguna menjadi bingung. Lalu yang kedua adalah memahami kebutuhan pengguna. Memahami kebutuhan dan perilaku pengguna sangat penting dilakukan, karena ini menjadi dasar penerapan user experience. Supaya Anda mampu memahami kebutuhan pengguna, Anda harus rajin melakukan riset dan pengembangan UX sebelum meluncurkan desain UX yang baru di aplikasi Anda. Lalu yang terakhir adalah letakkan fitur utama di halaman depan aplikasi. Membuat user experience yang baik adalah dengan meletakkan fitur-fitur utama di halaman depan aplikasi. Tujuannya agar saat pengguna membutuhkan fitur utama, mereka tidak sulit mencarinya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.